adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di ibadah Horong Joshua. Gimana kabarnya? Pasti baik ya? Pastinya dong, puji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Lagunya Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Tahu ya? Ayo Kak. Harus rajin dan menuruti firman Tuhan, menuruti apa kata mama dan papa. Seperti hari ini kita mau beribadah, kita siapkan hati kita siapkan pakaian rapi kita siapkan Alkitab kita supaya kita bisa mengikuti ibadahnya dengan baik. Sebelum kita baca firman, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Oke, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah boleh berkumpul bersama-sama di Horong Joshua untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sertai kami Tuhan Yesus, jagai kami Tuhan Yesus, agar firman yang diberikan pada hari ini dapat kami terima dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. Untuk firman kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, nanti dibantu sama mama papa ya untuk membacakannya. Yuk, kita mari baca Alkitabnya bersama-sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai,
Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sudah dibaca ya Alkitabnya? Jadi firman Tuhan hari ini menceritakan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya, itu murid-muridnya nggak ada yang tahu. Mereka masih belum tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi walaupun mereka nggak tahu, ini ada di ayat yang ke-6, mereka tuh tetap menurut loh. Jadi di ayat yang ke-5, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, terus murid-muridnya menjawab, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu murid-muridnya menebarkannya, dan murid-muridnya tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi walaupun mereka tidak tahu itu Tuhan Yesus, tapi mereka menuruti perintah Tuhan Yesus. Jadi ayat emas untuk di ibadah kita hari ini yaitu tentang, ada di ayat 6-nya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi intinya adalah bahwa walaupun mereka saat itu tidak mempercayai akan kehadiran Tuhan Yesus, mereka tuh tetap percaya. Jadi walaupun ada yang menyuruh, "Ayo coba tebarkan jalannya." Kan karena Tuhan Yesus waktu itu bertanya, "Kalian punya lauk pauk nggak?" Terus mereka jawab, "Nggak punya." Tapi disuruh sama Tuhan Yesus, "Coba tebarin jalannya." Nah, pada saat ditebarin, yang dapat ikannya malah tambah banyak. Saking banyaknya itu jala nggak bisa ditarik. Iya, jadi intinya bahwa kita harus patuh dan menuruti firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan bilang, kan ada 10 hukum Taurat tuh. Jangan berbohong seperti lagu tadi. Ya harus kita menuruti, tidak boleh berbohong. Jangan mencuri. Kita nggak boleh mencuri. Jangan harus hormat terhadap orang tua. Nah, itu juga termasuk salah satu perintah dari Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak untuk harus patuh terhadap orang tua kita. Ya, adik-adik. Jadi, inti dari firman kita hari ini adalah bahwa kita harus patuh dan menuruti perintah dari firman Tuhan.
Untuk aktivitasnya gampang. Ini kan soalnya tadi menceritakan tentang murid-muridnya yang sedang lagi naik perahu dan menjala ikan. Nah, untuk aktivitasnya kakak mau adik-adik membuat perahu. Ya, membuat perahu gampang. Boleh dari kertas origami, boleh dari kardus bekas, boleh dari benda apapun yang misalnya di rumah yang gampang aja deh, yang gampang dicari. Yang misalnya nemunya kardus terus dibikin perahu boleh. Atau dari kotak-kotak yang nggak dipakai boleh juga. Jadi nanti untuk aktivitasnya kakak tunggu seperti biasa. Yang sudah membuat perahu nanti foto dengan perahunya, kemudian dikumpulkan di WhatsApp grup orang tua. Oke adik-adik, kakak tunggu sampai seminggu ke depan ya. Jangan lupa untuk selalu rajin mengumpulkan tugasnya. Yuk, sebelum kita tutup ibadahnya, siapkan persembahannya. Kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu, baru nanti kita tutup dengan doa. Oke, yuk kita mau nyanyi lagu Berilah yang baik, berilah yang baik. Tahu ya? Ayo Kak. Kirimkan persembahannya ke rekening gereja, nanti minta tolong mama papa untuk memberikan persembahannya. Yuk kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah boleh selesai beribadah bersama-sama. Sertai kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang selalu menuruti firman Tuhan Yesus, selalu menuruti perintah dari orang tua kami, selalu menuruti perintah dari guru-guru kami, selalu menuruti perintah dari guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih atas hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. Dadah. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Bye-bye.